Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kembali kita melaksanakan ibadah pada hari Minggu di rumah kita masing-masing. Mari kita naikkan satu pujian, Tuhan selalu punya cara. Salam Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Bagaimana keadaan saudara? Saya berharap supaya Bapak Ibu dalam keadaan baik-baik saja. Nah, selama beberapa bulan ini kita hanya ketemu lewat online ini, tetapi hari ini saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan.
Apa yang perlu kita persiapkan dalam hidup kita adalah di mana kita harus hidup di dalam pengharapan. Nah, hari ini saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagaimana supaya kita hidup dalam kebenaran. Hidup di dalam pengharapan. Nah, kekasih Tuhan, kalau kita hidup di dalam pengharapan, maka hidup kita akan menjadi sangat energik karena kita memiliki pengharapan. Nah, kalau kita memiliki pengharapan di saat-saat sulit seperti ini, maka ada beberapa hal yang saya mau sampaikan. Tetapi hari ini mari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan tentang pengharapan ini, apa yang Tuhan katakan tentang hidup dalam pengharapan. Nah, kalau kita melihat di dalam firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-13, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Nah, kekasih Tuhan, kalau kita melihat dari kebenaran firman Tuhan ini, maka Roma 15 ayat 13 ini berkata supaya kita berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Kalau kita memiliki pengharapan yang berlimpah-limpah, maka kita akan kuat, maka kita akan tenang dalam menghadapi hari-hari ini. Sekalipun dalam beberapa bulan ini kita menghadapi masalah dengan virus corona ini, tetapi belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan mengingatkan kita supaya kita berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Berlimpah-limpah artinya berlimpah-limpah meluber pengharapan kita. Nah, belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, maka sudah barang tentu apakah sumber daripada pengharapan itu. Nah, kalau kita melihat dari firman Tuhan di dalam Roma 15 ayat yang ke-13, di situ dijelaskan bahwa semoga Allah sumber pengharapan. Jadi yang pertama, kalau kita melihat dari kebenaran firman Tuhan ini, bahwa sumber dari pengharapan itu adalah dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kalau Anda ingin supaya berlimpah-limpah pengharapannya, maka Anda pastikan pengharapan di dalam Tuhan itu adalah merupakan sumber. Pengharapan di dalam Tuhan adalah sumber. Kalau Anda mengharapkan manusia, kalau Anda mengharapkan orang lain, kalau Anda mengharapkan teman-teman, pasti Anda kecewa karena pengharapan di dalam manusia itu sangatlah terbatas. Itulah sebabnya hari ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Pengharapan yang berlimpah-limpah itu adalah dari Tuhan. Karena apa? Karena sumbernya adalah dari Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan ini, maka sudah barang tentu kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan, karena sumbernya, sekali lagi saya jelaskan bahwa sumber daripada pengharapan itu adalah di dalam Tuhan. Jadi sumbernya, kalau kita lihat, kalau ibaratkan air, maka mata airnya. Kalau sumber dari pengharapan itu adalah dari Tuhan, maka pengharapan yang daripada Tuhan tidak pernah habis-habisnya. Jadi mari kekasih Tuhan belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Sumber pengharapan itu adalah daripada Tuhan. Berharap kepada Tuhan, minta pengharapan yang daripada Tuhan yang melimpah-limpah itu. Lalu yang kedua, kalau kita melihat di dalam Roma pasal 15 ayat 13b, maka di situ kita akan melihat bahwa supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Alkitab mengatakan bahwa oleh kekuatan Roh Kudus maka kamu akan berlimpah-limpah dalam pengharapan. Nah, saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan ini bahwa oleh kekuatan Roh Kudus, jadi oleh kekuatan Roh Kudus maka kita bisa melimpah-limpah dalam pengharapan. Jadi kalau kita
dengan kekuatan sendiri, dengan kemampuan sendiri, maka kita tidak akan pernah melimpah-limpah dalam pengharapan. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa kita melimpah-limpah dalam pengharapan karena apa? Karena kekuatan yang dianugerahkan, yang diberikan oleh Roh Kudus, dan itulah yang membuat kita berlimpah-limpah pengharapan kita. Oleh karena apa? Oleh karena kita diberikan kekuatan oleh Roh Kudus, bukan dengan kekuatan sendiri. Jadi hari ini saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita perlu mengandalkan Roh Kudus, mengandalkan kuasa Tuhan, supaya pengharapan yang Dia berikan itu, pengharapan yang Dia janjikan itu adalah pengharapan yang berlimpah-limpah. Dari poin yang ini kita akan melihat apa maksudnya berlimpah-limpah. Bagaimana pengharapan kita berlimpah-limpah? Mari kita akan melihat berpegang teguh kepada janji Tuhan. Bagaimana supaya pengharapan kita berlimpah-limpah? Bagian A dari poin yang kedua ini adalah berpegang teguh kepada janji Tuhan. Mari kita melihat di dalam Roma pasal 15 ayat yang keempat, firman Tuhan katakan, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Apa yang membuat pengharapan kita berlimpah-limpah adalah ketika kita tekun membaca firman Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan berpegang teguh kepada firman itu. Pegang teguh. Kenapa kita perlu memegang teguh janji Tuhan? Kalau Tuhan yang berjanji, maka Dia tidak akan pernah ingkar janji. Maka kalau firman-Nya berkata, Dia akan memberikan pengharapan yang berlimpah-limpah ketika kita memegang janji-janji Tuhan. Pada waktu kita memegang janji-janji Tuhan, maka pengharapan yang diberikan oleh Tuhan, kalau kita pegang teguh janji-janji Tuhan, maka pengharapan itu menjadi pengharapan yang berlimpah-limpah. Lalu bagian yang B, kita akan melihat apa yang firman Tuhan katakan. Berlimpah dalam pengharapan berarti hidup kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Yang namanya hidup berlimpah-limpah dalam pengharapan, maka hidup kita tidak dikuasai. Perhatikan baik-baik bahwa hidup kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Artinya bahwa kita bisa khawatir tetapi numpang lewat saja. Kita bisa khawatir, kita bisa cemas, tapi numpang lewat saja. Karena firman Tuhan mengatakan di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, jadi firman Tuhan katakan, kalau kita melimpah-limpah di dalam pengharapan, maka itu berarti bahwa kita tidak lagi tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Karena apa? Karena kita melimpah-limpah di dalam pengharapan. Yang artinya tidak dikuasai oleh kekhawatiran adalah masalah boleh ada, persoalan boleh ada, pergumulan boleh ada, tapi kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran itu. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, ketika Anda mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mungkin Anda sedang khawatir, mungkin Anda sedang cemas. Hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan supaya Anda tidak lagi dikuasai oleh kekhawatiran itu. Karena rumus daripada segala kekhawatiran itu, firman Tuhan katakan, serahkanlah segala kekhawatiran Anda kepada Tuhan. Jadi rumusnya segala kekhawatiran itu diserahkan kepada Tuhan. Jadi kalau Anda pingin atau mengalami yang namanya berlimpah-limpah dalam pengharapan, adalah Anda tidak lagi dikuasai, Anda tidak lagi dikendalikan oleh kekhawatiran itu. Jadi saya berharap kekasih Tuhan supaya Anda yang sedang khawatir, serahin kekhawatirannya kepada Tuhan. Lalu yang bagian berikut, bagian C, adalah pengharapan yang berlimpah-limpah didapatkan dari hidup yang tahan uji.
Jadi pengharapan yang berlimpah-limpah itu didapatkan dari mana? Didapatkan dari kehidupan yang tahan uji. Ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan, Anda tahan uji. Enggak goyah, enggak gampang goyah. Maka dari situlah Anda menemukan pengharapan yang melimpah-limpah itu. Nah, kalau kita melihat di dalam Roma pasal yang kelima ayat yang keempat, di situ dikatakan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Nah, kekasih Tuhan, ketika Anda dalam hidup ini tahan uji, hari lepas hari ada persoalan di rumah tangga, ada persoalan di pekerjaan, ada persoalan di mana saja, sakit, penyakit, masalah kuat, ada persoalan. Tetapi firman Tuhan ini katakan ketika kita tahan uji, maka dari situlah muncul, dari situ muncul pengharapan. Waktu kapan? Pada waktu kita tahan uji. Apakah selama ini saudara kekasih Tuhan, Anda sudah tahan uji? Atau ketika Anda diuji oleh Tuhan, Anda diuji oleh Tuhan maksudnya supaya Anda muncul seperti emas murni. Ketika Anda muncul seperti emas murni, Anda tahan uji. Ketika Anda tahan uji, maka dari situlah muncul pengharapan yang berlimpah-limpah itu. Nah, kekasih Tuhan, biarlah hari ini firman Tuhan yang saya sampaikan, hiduplah di dalam pengharapan. Karena kalau kita hidup di dalam pengharapan, maka kita bisa melewati hari-hari ini bersama dengan Tuhan. Sekalipun ada masalah, ada persoalan, pergumulan, tetapi kita tetap kuat di dalam Tuhan. Sekali lagi saya sampaikan, hiduplah di dalam pengharapan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan, ini waktunya kita berdoa buat firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar hari ini. Biarlah firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia, tetapi firman-Mu berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Kami percaya setiap umat-Mu hari ini yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, mereka boleh dikuatkan, dibangun oleh kebenaran firman-Mu. Yang sakit, hamba-Mu berdoa Engkau yang sembuhkan, yang lemah Tuhan dikuatkan, yang susah dihiburkan. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan yang baru. Mari kita melakukan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan menjadi perisai dan kekuatan dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita selalu mengucap syukur dalam segala hal untuk kebaikan kita.
Kekasih Tuhan, ini waktunya kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari angkat kedua belah tanganmu dan aminkan setiap apa yang saya ucapkan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah rela berkorban, dan Roh Kudus yang setia menghibur, menguatkan, meneguhkan saudara dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Amin.